Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascal Siswari. Pagi ini Kompas Bisnis masih akan mengupas soal pertumbuhan ekonomi yang masih hangat dan baru saja diumumkan Senin kemarin, saudara. Angka 5,01% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2022 menggembirakan tapi belum memuaskan. Dan harus waspada karena ke depan masih akan banyak sekali tantangan yang bisa saja menjegal pemulihan ekonomi, saudara. Nah, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 kemarin didorong oleh 3 sektor. Jadi konsumsi masyarakat, lalu ekspor dan juga investasi. Ini yang jadi kontributor terbesarnya. Ketiga kontributor ini sangat rentan saat ini diganggu sama yang namanya inflasi global. Jadi inflasi global ini terjadi saat ini karena ekonomi dunia mulai pulih karena pandemi di beberapa negara sudah baik, permintaan orang-orang di sana naik, akhirnya mengerek kenaikan harga komoditas mulai dari sawit, lalu batu bara hingga minyak dunia. Nah, Indonesia ini harus diakui, kita kan masih bergantung ya pada impor, terutama dari komoditas minyak dunia. Tapi kalau kita bicara ekspor, sebenarnya kan kita juga ekspor ya komoditas, terutama sawit. Nah, harganya kalau lagi bagus harusnya bagus dong. Tapi saudara, ada data yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Kalau Anda lihat neraca dagang Indonesia terutama ekspor yang atas nih yang hijau tua, kecenderungannya di kuartal 4 ke kuartal 1 itu turun dari 67 ke 66. Begitu juga dengan persentasenya turun. Jadi meskipun nilainya sebenarnya lagi bagus karena harganya lagi bagus terutama sawit, tapi ada kecenderungan turun dari kuartal 4 2021 ke kuartal 1 2022. Kalau melihat kecenderungannya yang turun ini, ada salah satu faktornya yaitu larangan ekspor sawit yang baru diberlakukan oleh pemerintah. Analis ini menilai kalau larangan ekspor CPO ini berlaku 6 minggu saja kira-kira, maka neraca dagang atau surplus yang sudah terjadi dalam beberapa waktu ke belakang ini bisa berkurang sampai 1,3 miliar dolar. Kenapa sih segitunya, saudara, kalau larangan ekspor ini? Padahal kan itu kan sebenarnya buat minyak goreng yang dikonsumsi kita. Nah, kami punya datanya, saudara. Kalau melihat dari produksi CPO, ekspor CPO dan juga nilainya, sebenarnya kita lihat nilainya dulu terlebih dulu. Dari 2020 ke 2021 naik memang, lagi-lagi. Ucapkan terima kasih pada harga yang lagi bagus, lalu juga kurs rupiah dan dolar juga yang mempengaruhi nilai ekspor CPO Indonesia hingga di 2021 ada kenaikan yang cukup signifikan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari produksinya, nih kita lihat nih produksi yang sebelah kiri yang warna merah, itu turun sebenarnya. Di 2020 47 juta, nah 2021 turun jadi 46,89 juta ton. Ekspornya juga sebenarnya angkanya stagnan dari 2020 ke 2021. Dan sebenarnya lagi kenapa sih pengaruh larangan sawit ini akan berdampak cukup besar pada neraca dagang? Karena ini kan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Ini bahkan sawit menyumbang 2,5% terhadap PDB di kuartal 1. Di ekspor kuartal 1 mereka menyumbang 2,5%. Angkanya 35 miliar dolar. Nah, kembali lagi soal produksi. Ada angka 47 juta di 2020 dan 46,8 juta ton di 2021. Nah, tapi dari angka ini semua sebenarnya konsumsi sawit untuk dalam negeri terutama untuk konsumsi minyak goreng sebenarnya hanya 10% dari yang diproduksi oleh Indonesia. Kebanyakan semua adalah untuk ekspor dan juga untuk konsumsi B20 atau mandatory B20 yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Nah, ini jadi faktanya, saudara. Kalau larangan ekspor ini nanti terus dibiarkan akan berdampak pada ekspor yang jadi penopang pertumbuhan ekonomi. Nah, lagi-lagi harga sawit di dunia juga saat ini lagi tinggi-tingginya. Kembali lagi dikhawatirkan kalau nantinya nih CPO atau Indonesia terus melarang ekspor CPO, nantinya dikhawatirkan malah memicu inflasi global karena suplai sawit dari sumber ekspor sawit, dari sumber suplai sawit dunia ini berkurang. Kalau suplai berkurang di saat demand-nya tinggi, itu akan terjadi
ketimpangan harga sawit dikhawatirkan akan mengerek dan jadi penyumbang kembali inflasi global. Ada lagi sebenarnya efek domino dari inflasi global, yaitu menekan konsumsi masyarakat. Jadi gambarannya gini saudara, ini kalau sawit ya, harga sawit tinggi, harga minyak goreng udah pasti bakal naik. Ada lagi kalau harga minyak dunia nih, yang sekarang lagi tinggi dan gak akan turun-turun di bawah $100, ada kemungkinan BBM subsidi, Pertalite, dan juga solar bisa saja sewaktu-waktu akan dinaikkan oleh pemerintah. Kalau hitungan pemerintah, APBN udah nggak kuat lagi nih ngucurin subsidi untuk jadi bantalan subsidi tersebut. Efek dominonya kalau BBM naik, udah pasti harga-harga barang lain akan naik. Kalau harga-harga barang naik, yang lain naik, masyarakat udah pasti akan nahan spending mereka. Dampaknya belanja masyarakat atau konsumsi masyarakat sudah pasti akan berkurang. Nah, kami kemarin berbincang dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Bardede soal ini. Berikut pernyataannya. Kondisi di mana inflasi global ini meningkat ya, terutama untuk dari beberapa faktor, faktor geopolitik Rusia Ukraina dan juga disrupsi di rantai pasokan global yang masih terjadi juga. Ini tentunya akan bisa mendorong kenaikan inflasi di dalam negeri. Dan kita melihat juga bahwa inflasi trennya seperti yang dirilis oleh BPS juga kemarin, inflasi energi ataupun inflasi yang didorong oleh kenaikan Pertamax ini juga sudah dampaknya juga sudah mulai kelihatan ya, kenaikan harga minyak goreng akibat dari sisi bahan baku CPO-nya juga naik. Ini juga tentunya perlu harus kita cermati karena kenaikan inflasi itu tentunya akan bisa membatasi tadi dari sisi pemulihan konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kalau di Indonesia inflasinya sebenarnya masih di target pemerintah 2% plus minus 1%. Tapi saudara, kalau di Amerika Serikat nih, inflasi mereka beberapa waktu lalu sudah mencapai hampir 8% atau sekitar 7,6%. Ini tentu mengkhawatirkan, 7,6% besar sekali. Harapannya tentu Indonesia tetap bertahan di sini ya, di 2-3% di tengah inflasi global yang sedang terjadi. IMF juga sudah memberikan seperti gambaran bahwa ini akan terjadi hal-hal seperti ini di negara berkembang, lalu juga di negara maju. Ada proyeksi dari IMF bahwa negara maju ini nantinya inflasinya akan naik. Bayangkan dari 3,9%, negara maju bisa sampai sekitar 5,7%. Itu proyeksinya, padahal Amerika Serikat tadi sudah 7,6%. Sementara negara berkembang proyeksinya juga ada revisi dari 5,9% akan berubah menjadi 8,7%. Itu semua karena inflasi global, saudara. Komoditas yang nggak bisa atau mau nggak mau harus diakuin kita sangat bergantung, terutama harga minyak. Kita intip sedikit harga minyak dunia. Sekarang WTI ada di $100, turun sebenarnya kemarin setelah Tiongkok memutuskan untuk lockdown karena angka COVID di sana naik lagi. Tapi harganya tetap bertahan di $100 Amerika Serikat. Ini masih jauh sekali kalau dibandingkan dengan kisaran APBN, ada di $65 per barel.